Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Sari Fitriana Nurrohman dengan NIM 200700026. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi akan menjelaskan tentang deteksi dini anak korban kekerasan. Pengertian kekerasan. Kekerasan dalam arti luas merujuk pada tindakan fisik maupun tindakan psikologi yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, langsung atau tidak langsung. Ragam kekerasan. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perilaku yang sengaja memukul atau menyakiti secara fisik seseorang yang dianggap kekerasan, termasuk di banyak negara. Untuk hukuman dari jenis kekerasan ini, korban akan memiliki bekas luka yang membekas di sekitar tubuh. Yang kedua, kekerasan emosional. Kekerasan emosional terjadi ketika orang secara konsisten mengatakan hal-hal dan berperilaku dengan cara yang menyampaikan kepada anak bahwa mereka tidak memadai, tidak dicintai, tidak berharga, atau hanya dihargai sejauh menyangkut kebutuhan orang lain. Yang ketiga, ada kekerasan seksual. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan yang memaksa atau membujuk anak atau remaja untuk berpartisipasi dalam aktivitas seksual. Ini adalah pelecehan seksual. Bahkan jika anak tidak mengerti apa yang terjadi dan tidak ada paksaan, kekerasan, atau bahkan kontak. Dan yang keempat, kekerasan pengabaian. Pengabaian anak terjadi ketika orang tua atau pengasuh terus-menerus gagal memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis dasar anak yang mengakibatkan gangguan kesehatan atau gangguan perkembangan anak. Ada beberapa tanda yang terlihat dari kekerasan fisik. Yang pertama, mata hitam yang tidak dapat dijelaskan, patah tulang, memar, gigitan, atau luka bakar. Yang kedua, cedera yang dapat menunjukkan suatu pola, misalnya lebih dari satu luka bakar atau bekas luka di tangan. Ketiga, memprotes atau menangis ketika tiba waktunya untuk pergi ke lokasi tertentu, baik rumah atau sekolah atau tempat lain di mana kekerasan mungkin terjadi. Dan yang keempat, tampak takut pada individu tertentu. Terdapat beberapa tanda dari kekerasan emosional, yaitu kehilangan kepercayaan diri, terlihat depresi dan gelisah, sakit kepala atau sakit perut yang tiba-tiba, menarik diri dari aktivitas sosial, teman-teman atau orang tua, sering bolos sekolah, dan penurunan prestasi, kehilangan semangat sekolah. Selain itu, terdapat tanda dari kekerasan seksual, yaitu sering mengalami mimpi buruk hingga mengalami masalah tidur, menjadi sangat tertutup dan pendiam. Dalam keadaan marah, emosinya akan sangat meledak dan tak terkendali, menyebutkan kata-kata atau istilah yang tidak pantas, sering melamun atau menyendiri padahal awalnya sangat ceria. Tanda dari kekerasan pengabaian yaitu menggunakan pakaian serta penampilan yang tidak terawat, kehilangan makanan atau uang pada waktu yang tidak biasa, misalnya untuk makan siang atau ongkos pulang, anak tidak memilikinya. Selanjutnya, mengenakan pakaian yang sama sepanjang waktu atau secara konsisten berpakaian tidak sesuai untuk sepanjang tahun. Lalu, anak dalam trauma mendalam. Selanjutnya, anak tidak mendapatkan perilaku kasih sayang yang penuh. Contoh kasus yang saya dapatkan di lapangan adalah tentang hak anak terhadap pengawasan orang tua di rumah. Terdapat anak yang awalnya mengeluh tidak kelihatan saat melihat ke arah papan tulis. Ketika hal ini sering terjadi dalam 1 tahun, wali kelasnya merasa ada yang janggal dengan anak tersebut, sehingga guru menyarankan kepada wali murid untuk diperiksa.
Dan benar saja anak tersebut mengalami mata plus 2 dan silinder 1,5. Pada akhirnya penanganan yang diberikan adalah menggunakan kacamata. Setelah mendapatkan penanganan yang tepat, anak mulai bersemangat kembali dalam belajar. Setelah ditelusuri, anak sering dibiarkan untuk bermain gadget dan menonton televisi tanpa batasan waktu. Orang tua menganggap bahwa selama anak sibuk gadget, maka tidak akan mengganggu orang tua. Selain itu, orang tua anak tersebut merupakan single mom. Solusi yang dilakukan adalah pengawasan dari orang tua sangat diperlukan oleh anak untuk mengembangkan karakter seorang anak agar lebih baik, menjaga kesehatan, dan terhindar dari hal negatif. Orang tua harus tetap mendampingi anaknya dalam menggunakan gadget agar seorang anak tidak terlalu ketergantungan dalam menggunakan sebuah gadget. Selain itu, ada beberapa treatment. Yang pertama, perbanyak aktivitas bermain secara langsung. Pastikan mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk bermain dan belajar secara langsung, bukan dari layar. Selain mencegah dari ketergantungan pada ponsel, bermain di luar rumah bermanfaat untuk mendukung kesehatan tubuh anak. Yang kedua, membuat batasan waktu. Game pada ponsel memiliki daya tarik sendiri untuk anak. Jadi, biarkan anak memainkannya sesekali, tetapi anak harus diingatkan mengenai batasan waktu bermain game, sebab tanpa pembatasan waktu dan pengaturan yang ketat, anak bisa menjadi pencandu ponsel. Dan yang terakhir, tidak memberikan ponsel saat anak masih terlalu kecil. Cara terbaik untuk mengatasi kecanduan ponsel pada anak ialah dengan tidak memberikan ponsel pribadi sebelum mencapai usia matang. Pada usia itu, anak lebih matang dan telah mengetahui sisi positif atau negatif dari ponsel. Jika ingin lebih lanjut, silahkan klik link yang tersedia. Kesimpulan dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa anak menjadi korban kekerasan pengabaian yang terjadi akibat perpisahan orang tua. Anak berhak mendapatkan hak hidup dan hak tumbuh kembang. Anak memerlukan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, yaitu anak mendapatkan pengasuhan yang baik, mendampingi anak, menjauhkan dari hal-hal yang berbahaya. Sekian dan terima kasih.